pertemuan antara ibadah-ibadah ini dikatakan oleh Rasulullah mukaffirat, sebagai pelebur daripada dosa-dosa kita, dengan satu syarat, idza ijtanibatil kabair, kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kita dengan dipertemukannya dengan Ramadan ini telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan kenapa para salafus saleh berharap selalu dipertemukan dengan Ramadan. Karena itulah salah satu di antara cara untuk meleburkan daripada dosa-dosa kita. Bahkan dalam riwayat dikatakan pertemuan seseorang dengan Ramadan ini adalah pertemuan yang jika orang bersungguh-sungguh mengisi daripada kemuliaan Ramadan, mereka sanggup bahkan melampaui daripada keutamaan kemuliaan orang yang berjihad, orang yang syahid fisabilillah. Dalam riwayat diceritakan oleh Talhah bin Ubaidillah, salah seorang di antara sahabat Nabi. Jadi kata Talhah bin Ubaidillah, ada dua orang pemuda yang datang dari satu desa yang bernama Qudha'ah, satu desa yang jauh daripada Madinah. Datang dua orang pemuda ini kepada Rasulullah SAW, kemudian masuk daripada Islam. Fa ahsana islamihima, dia perbaiki Islamnya. Fajtahada, bersungguh-sungguh dia dalam keislamannya, sehingga begitu semangatnya dengan roh daripada Islam tadi. Salah satu di antara keduanya kemudian ikut dalam ghazwah, dalam perperangan bersama dengan Rasulullah SAW. Subhanallah, fastushhida, salah seorang di antara dua orang tadi meninggal dunia dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang satunya masih berjalan hidup 1 tahun. Setelah 1 tahun kemudian wafat temannya yang kedua yang tidak wafat dalam perperangan tersebut. Kemudian Abu Talhah tadi setelah meninggal yang keduanya ini ra'a fi manamihi, bertemu atau melihat di dalam mimpinya. Dia bermimpi kemudian bahwa kedua orang ini atau salah satu di antaranya, keduanya yaitu yang bersyahid, yang meninggal syahid di jalan Allah, berada di depan daripada pintu surga. Ketika dipanggil, dan yang dipanggil nama adalah nama teman daripada yang kedua yang meninggal, yang bukan meninggal dalam keadaan syahid. Karena saat seorang yang syahid tadi maju dikatakan bukan engkau nanti masuk, tapi yang dipanggil adalah orang yang kedua. Sehingga Abu Talhah, apa yang dilihat di dalam mimpinya ini menjadikan dia bimbang, menjadikan dia ragu. Seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya sudah diketahui kemuliaannya, tapi kenapa dalam pandangan atau dalam yang diperlihatkan dalam tidurnya, dalam mimpinya, kenapa justru yang dimasukkan pertama kali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala justru temannya yang meninggal 1 tahun sebelumnya? Sehingga dia datang kepada Nabi SAW diceritakan sebagaimana yang dia lihat di dalam mimpi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian heran dengan yang kau lihat, wahai Abu Talhah? Iya wahai Rasulullah, yang satu meninggal dalam syahid jalan Allah, berperang membela agama Allah, meninggal dunia, sementara yang satu meninggal dalam keadaan tidak syahid. Tapi kenapa yang kulihat ini justru satu orang yang tidak meninggal dalam keadaan syahid ini yang kemudian dimasukkan ke dalam surga terlebih dahulu, yaitu mendahului teman dia yang wafat dalam syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaysa adraka Ramadan fa shalla wa sham wa sajada kadza wa kadza fi sanah." Kata Rasulullah, bukankah yang kemudian wafat belakangan tersebut dia bertemu lagi dengan bulan Ramadan, kemudian dia salat dan puasa, kemudian dia bersujud dalam 1 tahun tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, "Fama bainahuma ma bainas samai wal ardh." Ketahuilah, kata Rasulullah, perbedaan antara yang wafat syahid di jalan Allah tersebut dengan satu orang yang mendapatkan Ramadan, dia isi dengan salat, dengan puasa, dengan sujud di dalam Ramadan tersebut, kata Allah, perbedaan antara keduanya antara langit dan bumi. Maka satu kenikmatan besar ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan ini, karena kita akan mendapatkan bahkan lebih daripada yang didapatkan orang yang syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan satu syarat, bersungguh-sungguh mengisi daripada kemuliaan
kemuliaan Ramadan. Nah, inilah yang kita harapkan ketika kita dipertemukan dengan Ramadan. Bukan hanya mengisi daripada amaliyah-amaliyah pahala yang memang harus kita kerjakan pada bulan yang mulia ini. Karena kita tahu pahalanya dalam beberapa hadis dijelaskan. Amalan sunnah seperti amalan wajib. Amalan wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai 70. Ada yang mengatakan 700 kali lipat. Dan ini hanya terjadi pada bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Maka kita ulama mengisi bulan ini dengan ibadah, ini merupakan keharusan. Tapi bukan berarti kemudian kita mengabaikan hal-hal yang menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Karena ibadah walaupun kita rajin, tetap masih bisa dihitung dengan waktu. Sementara kemaksiatan kadang-kadang tak hitung detik, tak hitung waktu. Dan kita melakukan itu semua. Kita khawatir kelak nanti kalau kita hanya fokus kepada suatu ibadah, sementara mengabaikan kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan yang menggerogoti bahkan pahala yang kita lakukan daripada Ramadan ini, kita takut nanti digolongkan orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi kelak nanti. Ya, dari satu riwayat Rasulullah SAW menceritakan sebagai gambaran buat kita, ketika kita melakukan satu ibadah, maka satu sisi juga kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi hal-hal yang dapat menghilangkan pahala atau kemuliaan, termasuk pahala dan kemuliaan Ramadan ini. Banyak orang kadang-kadang beribadah jalan, tapi maksiat masih jalan. Banyak orang kadang-kadang Masya Allah tarawihnya tidak pernah tinggal. Sementara itu kemudian dalam kehidupannya melakukan hal-hal yang bahkan menghabiskan daripada pahala tarawihnya. Nah, kalau dah semacam ini kata Nabi, khawatir nanti dia masuk dalam golongan orang yang muflis. Maka dalam riwayat dikatakan ketika Rasulullah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian orang yang muflis, orang yang bangkrut? Sahabat spontan menjawab. Kata sahabat, "Al-muflis bina man la dirham wa la dinar." Wahai Rasulullah, orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu, menurut kami orang yang tak punya harta, orang yang tak punya kekayaan itulah orang yang bangkrut. Definisi ini mungkin kalau ditanyakan ke kita itu jawabannya sebagaimana jawaban sahabat. Karena kita selalu mengidentikan segala kerugian, termasuk segala kebangkrutan itu dengan urusan dunia. Tapi ternyata yang dipertanyakan Rasulullah bukan itu. Kata Rasulullah, "Al-muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin." Kata Rasulullah, orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu bukan kemudian orang yang menghadap Allah nanti tak pernah sholat, tak pernah ibadah, tak pernah puasa, bukan. Man ya'ti min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin. Orang muflis itu orang yang datang nanti ke hadapan Allah dengan pahala sholat. Dengan apa? Pahala puasa, dengan pahala zakat, dengan pahala haji. Haji jalan terus ke tahun. Zakat Masya Allah dia keluarkan, dia tunaikan. Kemudian puasa setiap tahun dia laksanakan. Sholat dia jaga. Sehingga pahala-pahala dari ibadah ini terkumpul. Tapi kata Rasulullah SAW, seiring dengan ibadah yang dia lakukan tadi, sholatnya jalan, puasanya jalan, zakatnya jalan, hajinya jalan, tapi waqad syatama hadza. Dalam kehidupannya dia pernah menggunjing, pernah mencaci, pernah memaki. Wa syatama hadza, wa akala wa qadhafa hadza. Dia pernah membuat tuduhan. Apa bahasa orang sekarang ini? Tuduhan ini berita hoax bisa jadi. Atau tuduhan itu lebih kepada pribadi, menuduh orang yang tak pernah dilakukan orang. Apa bahasanya apa? Nah, bisa jadi fitnah. Waqad qadhafa hadza wa akala mana hadza. Sementara juga dalam kehidupannya dia pernah makan harta orang. Ini kelompok yang makan harta orang ini banyak ya. Kalau ada keren-keren ke atas yang besar-besar namanya koruptor. Yang bawah mungkin mencuri, kena kastri, maka satu itu koruptor dan sebagainya. Ini harus dijaga. Kemudian wasafaka dama hadza. Sementara dalam hidupnya dia pernah menumpahkan darah alias membunuh orang. Mungkin kalau bagi orang yang punya pangkat jabatan, orang yang punya
uang dia bunuh tak langsung dengan tangannya.